Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berharap berdoa kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua dalam melaksanakan aktivitas dalam hidup ini senantiasa dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lewat kantor Yayasan Majelis Taklim Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, saya ingin menyampaikan pandangan, pendapat dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama tentang langkah, sikap, dan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Antara lain, kebijakan Kang Deddy Mulyadi membawa anak sekolah, tentu dengan persetujuan guru, orang tua ke barak militer. Juga tentang lakop atau julukan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur kepada Kang Deddy Mulyadi, KDM dijuluki Gubernur Konten. Begitu juga Kang Deddy itu pernah menangis ketika melihat alam yang sudah dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama di Puncak Bogor. Begitu juga Kang Deddy itu menutup pohon dengan kain yang bermotif lapangan catur berwarna putih dan hitam. Juga yang ditanyakan kebijakan Kang Deddy tentang mengembalikan hutan, lahan, bantaran kali kepada fungsi semula sesuai yang dikehendaki oleh pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kebijakan pemberlakuan jam malam bagi pelajar dan pemberantasan premanisme. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjawab 2 atau 3 pertanyaan itu. Yang pertama, tentang kebijakan KDM anak-anak sekolah atas persetujuan guru dan orang tua ke barak militer. Bagaimana menurut pandangan Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW? Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat sudah diberi oleh rakyat melalui pemilihan gubernur untuk mengatur, berupaya agar supaya Jawa Barat lebih bagus dan masyarakatnya damai, harmonis, kehidupannya sejahtera, dan juga menggapai kebahagiaan maupun di dunia terlebih di akhirat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini riwayat Imam Muslim. Sabda Rasulullah, "Marra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Kalau diterjemahkan kurang lebih, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka orang yang melihat itu harus merubah atau menantang, membasmi kemungkaran itu, pertama biyadihi, dengan tangan. Al-Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu mengklasifikasi tentang yadihi, bilisanihi, wa biqalbihi. Beliau menjelaskan bahwa biyadihi itu adalah domainnya pejabat atau umaro atau pemimpin. Mulai dari kepala desa, camat, bupati, wali kota, para menteri, gubernur, wakil presiden, dan juga presiden. Nah, kenakalan anak-anak sekolah atau remaja pada saat sekarang ini sudah merebak, bukan hanya di Jawa Barat, termasuk di provinsi saya di Jawa Timur. Beberapa bulan yang lalu di Kabupaten Situbondo terjadi anak SD membakar temannya sendiri. Pertama disirami spiritus, kemudian dibakar, disulut dengan api. Itu adalah kenakalan masih tingkat SD, dan itu sudah viral. Di era transparansi digitalisasi, apa yang terjadi di muka bumi ini tidak bisa ditutup-tutup. Nah, ketika para pemimpin melihat kemungkaran seperti itu, kemungkaran itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemimpin itu wajib merubah, membasmi dengan jabatannya yang diberikan oleh rakyat kepada si pemimpin. Itu yang dimaksud biyadihi. Tentu KDM selaku Gubernur Jawa Barat merasa berkewajiban untuk melaksanakan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Oleh sebab itu, sekalipun ada resistensi penolakan dari beberapa lembaga dan juga tokoh masyarakat, maka sifat KDM yang sangat berani menghadapi siapapun tanpa ada rasa takut sedikit pun dalam melaksanakan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah membawa anak-anak sekolah ke barak militer itu menyalahi HAM? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis ini riwayat Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan Imam Abu Mansur Ad-Dailami. Sabda Rasulullah, haqqul waladi 'alal walid ayyuhsina ismahu wa adzabahu wa ayyu'allimahul kitabata wal qira'ah wa ayyu'allimahus sibahata war rimayah wa ayyuzawwijahu idza adrakah. Kalau diterjemahkan, anak itu mempunyai hak
yang wajib diberikan oleh orang tua. Jadi, kalau orang tua kita punya anak begitu lahir, itu harus atau wajib diberi nama yang baik. Nama yang baik itu tidak harus berbahasa Arab. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, maupun bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusantara ini. Jadi sekali lagi, nama yang baik itu tidak harus bahasa Arab. Bahasa apapun yang penting makna atau arti dari nama itu merupakan doa dari orang tua untuk kebahagiaan anak di masa yang akan datang. Yang pertama. Yang kedua, setelah diberi nama yang baik, orang tua itu wajib memberi hak anak yang kedua. Anak itu harus diajari etika, tata krama, sopan santun, atau akhlak karimah. Baik etika atau tata krama, sopan santun kepada Allah, kepada para nabi dan rasul, kepada para ulama, kepada para umaro atau pemimpin, juga etika atau tata krama kepada tetangga, kepada teman, dan juga tata krama atau etika kepada alam semesta. Jadi etika itu hak nomor 2 yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, setelah namanya baik, lalu beretika, berakhlak, maka yang ketiga, orang tua itu wajib mendidik anaknya, mengajari anaknya agar pandai menulis dan juga pandai membaca. Kalau orang tua itu tidak mempunyai kemampuan untuk itu, maka orang tua itu wajib menyerahkan kepada orang-orang yang ahli. Disekolahkan, dingajikan, dimondokkan. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ajari etika dulu, baru sekolah. Jadi moral itu di atas intelektual. Percuma intelektualnya bagus, tapi kalau tidak bermoral. Makanya pendidikan moral, pendidikan etika, itu pendidikan dasar yang wajib diberikan oleh semua orang tua kepada anak. Kemudian selanjutnya, anak itu mempunyai hak yang harus diberikan oleh orang tuanya. Apa itu? Wa ayyu'allimahus sibahata warrimayah. Orang tua itu wajib mengajari anaknya untuk berenang dan juga memanah. Nah, ini yang sangat relevan dengan kebijakan KDM membawa anak ke barak militer. Yang perlu difahami adalah ar-rimayah, memanah. Di zaman Nabi, pasukan pemanah itu kalau sekarang istilahnya pasukan elit. Ketika terjadi perang Uhud, mengapa kaum muslimin itu kalah, tumbang? Pertama itu karena pasukan Rasulullah tidak mengindahkan instruksi Rasulullah. Oleh Rasulullah tidak boleh berebut ghanimah atau rampasan perang. Tapi pasukan Rasulullah saat itu tidak mendengarkan, tidak mengindahkan instruksi Rasulullah. Begitu merebut atau rebutan harta rampasan perang, maka muncul
pasukan kafir Quraisy dari belakang Gunung Uhud, lalu pasukan pemanah kafir Quraisy itu menghujani anak panah ke pasukan Rasulullah yang sedang berebut ghanimah atau rampasan perang. Disitulah terjadi kekalahan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi pasukan pemanah di zaman Nabi merupakan pasukan elit. Oleh sebab itu anak-anak yang dibawa ke barak militer itu diajari disiplin dan menghargai waktu. Disiplin di saat kapan harus tidur. Jam 9 itu harus tidur. Setelah bangun dari tidur, itu diwajibkan untuk membereskan, menata kembali tempat tidur yang sudah berantakan. Harus dibereskan lagi. Kemudian setelah tempat tidur beres, rapi kembali, maka anak itu diwajibkan untuk mandi, membersihkan badan, lalu diajak ke musola, ke masjid yang ada di barak militer untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat, diajak untuk berzikir, baik membaca Al-Quran, membaca sholawat, dan sejenisnya. Setelah itu, anak-anak yang ada di barak militer itu diperintah harus sarapan pagi. Dan yang saya ketahui, saya dengar sarapan pagi itu harus antri. Kebiasaan antri itu kebiasaan yang sangat bagus dan luhur dalam pandangan Islam. Sebelum makan, anak-anak itu harus berdoa. Setelah usai makan, anak-anak itu dibawa ke lapangan atau ke tanah lapang untuk latihan baris berbaris. Latihan kedisiplinan dalam hidup dan langkah. Setelah itu, anak-anak itu diajak ke ruangan, diajari bagaimana beretika kepada orang tua, bagaimana beretika kepada guru, terutama bagaimana beretika kepada Allah, bagaimana etikanya, akhlaknya kepada para pemimpin, mulai dari kepala desa sampai presiden. Kemudian anak-anak itu diajari oleh para pembimbing di barak militer itu untuk menghargai waktu, untuk menghargai masa yang begitu sangat muda, karena masa muda itu merupakan anugerah oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hanya dididik tentang kedisiplinan menghargai waktu, diajari cara menembak yang bagus, cara berperang, itu tidak dilarang dalam agama. Makanya diksinya itu hakul waladi, haknya anak, bukan haknya orang dewasa, bukan haknya orang tua, bukan, haknya anak. Kata Rasulullah, diantaranya harus diajari untuk memanah atau cara berperang dengan baik. Jadi sekalipun diajari cara berperang dengan baik, itu Rasulullah tidak melarang, dan itu bahkan diwajibkan. Seperti juga membuat alat-alat perang. Di Sidoarjo ada seorang anak STM, Fauzan, ini masih hangat, masih baru, bisa menciptakan senjata rif anti tank. Itu kan luar biasa. Itu masih anak di STM, masih remaja. Jadi membuat
alat perang, kemudian menggunakan alat perang, karena di zaman Nabi itu alat perang antara lain busur panah, itu tidak dilarang. Oleh sebab itu, menurut saya, Kang Deddy itu sudah tepat. Walaupun ada resistensi penolakan dari KPAI, beliau KDM itu tidak menggubris. Karena itu perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, yaitu ketika anak sudah sampai kepada waktunya untuk menikah, maka anak itu harus dilayani, dibiayai oleh orang tua untuk melaksanakan pernikahan. Jadi menurut pendapat saya, pandangan saya, bahwa membawa anak-anak ke barak militer tentu atas persetujuan para guru, orang tua, itu sangat tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Negeri ini berupaya seoptimal mungkin agar supaya bangsa Indonesia ke depan lebih baik dan lebih sejahtera. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan KDM, tidak. Akan tetapi saya hanya ingin memberi apresiasi, memberi hormat kepada beliau yang sudah bekerja keras untuk berusaha agar supaya warga Jawa Barat lebih baik dan lebih sejahtera, dan beliau sangat berani untuk menghadapi siapapun yang untuk menentang sikap dan kebijakan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu sekalipun tidak dipanggil ulama, tapi yang saya lihat, saya perhatikan, beliau itu saat ini melaksanakan eksistensi atau ajaran Al-Quran yang sebenarnya dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan selamat kepada Bupati saya, Bunda Ibu Festiandani Abdullah Azwar Anas, yang sekarang ini sedang melaksanakan ibadah haji dengan suaminya, yaitu Pak Anas. Semoga haji beliau berdua ditakdir oleh Allah, dinilai oleh Allah, diberi predikat haji yang mabrur. Dan kemabruran haji beliau berdua akan memberi dampak positif kepada masyarakat Banyuwangi, termasuk kepada saya, keluarga, dan teman-teman, tetangga yang ada di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu. Semoga Indonesia akan lebih aman, masyarakatnya akan lebih sejahtera. Saya berjanji apa yang saya sampaikan ini ada follow up-nya, ada kelanjutannya dalam rangka memberi pandangan dan juga memberi penilaian atas kebijakan, langkah, dan sikap Kang Deddy Mulyadi yang tengah diberi amanat oleh masyarakat Jawa Barat. Semoga Kang Deddy Mulyadi beserta orang-orang yang membantu dalam melaksanakan, merealisasikan kebijakannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Pancasila, salam NKRI, salam Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.